Iya, Bung Hersud, dalam kasus malapetaka Agustus 2025 ini, menurut saya di Mabes Polri harus ada yang bertanggung jawab. Setidak-tidaknya menurut saya ada 5 yang harus bertanggung jawab. Satu, Kapolri sendiri, Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Komjen Karyoto, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan, Komjen Ahmad Wiyagus, dan juga Komandan Korps Brimob, Komjen Imam Widodo itu. Itu yang bertanggung jawab. Karena itulah dari nama-nama itu, oh ya, tambah lagi satu, Asisten Utama Operasi, Komjen Fadil Imran. Oleh karena itulah dari nama-nama itu menurut saya tidak akan dimasuk dalam nominasi menjadi calon Kapolri. Sekarang ini yang paling banyak disoroti itu adalah soal reformasi Polri yang kemarin disampaikan secara langsung oleh Gerakan Nurani Bangsa, sejumlah tokoh nasional bergabung di situ kepada Presiden Prabowo, dan Presiden Prabowo menyepakati itu akan dilakukan langkah reformasi itu. Dan tadi malam itu ramai sekali muncul berita bahwa Presiden itu sudah mengirim surprise atau surat Presiden ke DPR katanya untuk pergantian Kapolri Jenderal Listio Sigit, tapi pimpinan DPR mengaku mereka belum menerimanya. Nah, seperti biasa saya akan ajak ngomong ini dengan, kalau udah ngomongin begini, dengan pengamat politik dan analis politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta, Bung Slamet Giting. Assalamualaikum, Bung. Beli nih, saya manggilnya mesti Beli. Assalamualaikum, Beli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Hersung. Iya, saya pikir udah jadi orang Bali gitu, jadi. Oke. T-nya agak beda, Bung, T-nya. Oh, T-nya sudah jadi orang Bali gitu. Sama dengan Aceh ya, hampir sama ya. Hampir sama. Oke, Bung Giting, ini cukup menarik ya. Ini karena saya kira untuk pertama kalinya kemudian muncul statement itu dari Presiden Prabowo ya. Meskipun tidak langsung, tapi yang dikutip dari para tokoh yang bertemu dengan Pak Prabowo soal pentingnya dilakukan reformasi Polri. Dan itu saya kira menjadi tuntutan banyak kalangan sudah cukup lama ya. Betul. Ya. Iya, Bung Hersung, kan sejak tahun 1998 bisa dibilang tuntutan reformasi TNI dan Polri ya. Bahkan bisa dibilang TNI lebih sigap begitu, kemudian tentu saja implementasinya di lapangan lebih terbaca, bahwa betul-betul TNI itu menjalankan reformasi internalnya dengan sangat fundamental. Nah, sementara di sisi lain polisi itu dianggap belum melakukan reformasi sesuai dengan harapan. Ini kesempatan sebenarnya ketika ada peristiwa di mana malapetaka Agustus 2025 kemarin itu adalah momentum yang paling bagus untuk dilakukan reformasi terhadap kepolisian, dan itu digaungkan juga kemarin ketika kelompok GNB bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, bahwa tidak bisa ditawar-tawar lagi. Artinya memang ada hal yang sangat fundamental di mana polisi memang harus berbenah diri begitu ya. Tujuannya tentu saja bukan semata-mata mengkritik elit polisi yang sekarang, tapi juga lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa memaknai reformasi TNI itu. Kalau kita bicara, kita tidak bisa melepaskan diri dari posisi pasal 30 Undang-Undang Dasar 45, di mana polisi di situ dinyatakan sebagai kepolisian negara Republik Indonesia adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, pasal ini kan juga menegaskan tentang peran warga negara di situ, peran pertahanan keamanan, peran TNI dan peran Polri sebagai komponen utama dalam sistem keamanan negara. Nah, jadi kalau kita memakai apa sih maksud dari ayat 4 di dalam pasal 30 itu, kan jelas bahwa Polri adalah alat negara berbasis, tugas utamanya adalah penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta menjaga ketertiban umum. Lalu implikasinya apa? Jelas
Polri berbeda dari TNI atau dari militer, karena fokus Polri adalah Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah menonton dan telah melihat cuplikan video tentang permasalahan kasus ijazah Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini disampaikan bahwa Gaspol Bang Hotman mewakili rakyat, silakan untuk dilanjutkan. Jadi Jokowi presiden terkorup Otrap. Nah, periksa juga Jokowi, mungkinkah penegak hukum berani? Jadi teman-teman, sekarang terbuka semua yang korupsi atas perintah Jokowi. Ya, di sini juga disampaikan bahwa sudah jelas perintah atasan dan atasan harus diadili, bukan lembong ataupun logika sejalah. Jadi Hotman Paris hebat dengan tegas menyebut nama Jokowi. Selama ini ya gak ada yang berani menyinggung nama Jokowi. Tapi sekarang kita lihat bahwasanya Hotman Paris memang sangat luar biasa. Jadi di sini disampaikan teman-teman bahwa Jokowi itu harus diadili. Nah, Hotman hebat, baru pengacara yang berani sebut Jokowi telah korupsi. Jadi jelas disebut ya, yang ngasih perintah impor gula adalah Jokowi, tolong ditindaklanjuti. Nah, ngeri Pak Jokowi ini. Terkutuklah keluarga Jokowi, apa yang kamu makan menjadi penyakit selama kau hidup. Tuhan memberkati Bang Hotman Paris, Hutapea sehat selalu ya, beserta keluarganya. Jadi apresiasi buat Bang Hotman, mantap Pak Hotman Paris untuk terus dan lanjutkan terus. Jadi di sini hancurnya pemerintahan NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan dari Jokowi ataupun Jokowi wajib untuk diadili. Ya, OCRP tak pernah keliru memberi nilai koruptor sedunia. Data mereka valid. Ya, selanjutnya teman-teman di sini disampaikan hanya yang disebut di BAP wajib diperiksa. Nah, ini si Jokowi jelas perintah ataupun instruksi lombong wajib tersangka. Ya teman-teman, di sini dilanjutkan lagi bahwasanya setiap kasus korupsi menyebutkan atas perintah Jokowi Yaslim Limpong, karena Lingtom Lembong semua bilang perintah Jokowi itu harusnya Jokowi terlibat. Jadi hayo penegak hukum, Jokowi itu harus diadili. Yang nyuruh impor gula Jokowi, tapi Jokowi biarkan saja ke sana kemari. Ya, selanjutnya teman-teman di sini hitam Paris top Marco top, lanjutkan perjuanganmu. Kalau jaksa dan hakim hanya menjadi jangos, Jokowi tatanan negara jadi rusak. Jadi teman-teman di sini Pak Hotman bela rakyat, sudah pinter pengacara, pengabdian kepada rakyat, bantu rakyat, numpung sehat, diberi umur panjang. Jadi ya mungkin memang harus rakyatlah yang akan menghakiminya. Dalam sidang Pak Tom tersebut, nama Jokowi tetap hakim tak berani memanggilnya. Tapi setelah Pak Tom dapat abolisi, ya baru Bapak Jokowi bersuara, itu memang instruksi saya memerintahkan impor gula. Jadi saya respect dengan Bang Hotman membela rakyat kecil gas. Terus Bang Hotman sikat semua yang mengkriminalisasi rakyat, bongkar kasus-kasus korupsi sampai ke akar-akarnya. Ya, Jokowi jadi presiden Republik Indonesia, banyak pabrik yang gulung tikar seperti pabrik kertas di Leces, pabrik gula banyak yang palit, pabrik tekstil, ini semua gara-gara banyak impor dari luar, padahal di Indonesia sendiri masih bisa dicukupi. Jadi teman-teman, awalnya banyak pekerja yang di PHK, lama-lama bangkrut semua. Ya, sekarang semua terbongkar, teruslah berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Ya, Hotman yang sangat bijak, sehat selalu. Jadi Mulyono dan Mulyono si Joli yang sangat serasi. Jadi polisi, jaksa, dan hakim banyak yang jadi termul otaknya konslet. Nah, selanjutnya teman-teman, adili Jokowi. Salut sama Bang Hotman Paris, benar-benar profesional dalam membela lawan politiknya berdasarkan hati nurani dan bersikap objektif. Jadi semangat Bung Hotman, semoga tetap sehat selalu. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu, suara nurani lewat Hotman tangkap Jokowi. Cinta negara akan berkata kebenaran, suasananya jadi akbar, jaksa serasa jadi saksi. Nah, kenapa gue jadi suka sama Hotman dengan kasus Lembeng? Para hakim dan aparat terkait yang tidak bernyali, mereka bukan tidak tahu, tapi tidak berani menegakkan kebenaran. Nah, selanjutnya doa terbaik Bapak Hotman, gas dukung kebenaran dan keadilan. Penegak hukum sudah mati, hukum di Indonesia sudah rusak. Nah, ada oknum penegak hukum yang masih dalam bayang-bayang Mulyono agar hukum tegak, maka mereka patut untuk diganti.
Jadi Hotman Paris mulai berbenah diri, hatinya sudah mulai ada kebaikan, umur mulai tua, banyak-banyak berbuat kebaikan menuju jalan Allah. Setuju dengan Bang Hotman yang menyuarakan kebenaran, kalau penegak hukumnya enggak amanah diganti yang amanah. Impor gula tetapi masih mahal harganya karena dikorupsi. Nah, tentu hakim harus mendengar pernyataan Bang Hotman, ya, karena beliau ngomong sudah pasti punya pertimbangan hukum yang sangat matang. Pertanyaannya, berani gak hakim memanggil Jokowi itu? Pertanyaannya masyarakat luas. Jadi kapan mau majunya Indonesiaku ini? Betul juga kata Bang Hotman, maju terus Bang Hotman. 10 tahun masa jabatan dari atas sampai bawah perlu untuk diperiksa. Ya, selanjutnya teman-teman di sini disampaikan ya mantap Bung ke depannya. Ya, Indonesia di tangan Anda sebagai seorang yang cerdik. Jadi setiap kekayaan besar ada kejahatan besar di baliknya. Betul-betul jahat banget intrik Pak mantan gila. Jadi betul-betul ya yang perintah adalah oknum utama. Ya, teman-teman selanjutnya di sini disampaikan Hotman tahu kelicikan ataupun kesalahan Jokowi. Kenapa gak dilaporkan kalau delik umum? Jadi hati-hati, tunggu waktunya orang-orang yang gak benar-benar gak bakal kelewat alam yang mengadili. Jaksa dan hakim kalian sudah ditunggu malaikat besok. Jadi cari bukti keuntungan Jokowi, Luhut, dan kroninya dalam kasus korupsi, adili mereka dan penjarakan seumur hidup tanpa potongan hukuman, keadilan, dan kesejahteraan rakyat NKRI. Nah, selanjutnya rakyat diam atau dibantai, ditindas, dan dirampok haknya dengan halus oleh negara, tapi ujung-ujungnya rakyat menderita. Inilah hasil hutang negara diperas rakyat untuk membayar hutang ini secara halus, canggih, dan kata manis dari seluruh lembaga negara. Nah, seterusnya teman-teman sudah jelas-jelas Pak Jokowi omong kalau tidak ada visi misi menteri yang ada di visi misi presiden. Ya, jadi masyarakat demo atas hal ini juga adili Jokowi. Jelas sekali teman-teman ya, geng Solo ya memberi perintah bisa bebas kebal hukum, anteknya dijadikan korban. Jadi adili Jokowi, lengsarkan Gibran dan semua menteri titipan dari Jokowi. Nah, yang dulu tiap kementerian punya visi dan misi, era Mulyono langsung dibawa presiden semua atas presidennya. Jadi selanjutnya teman-teman tidak heran kalau rakyat marah karena ketidakadilan yang diperuntukkan telah dipenguasa. Mantap justifikasi hukum Hotman Paris, perintah KUHP siapa yang menyuruh dan perintah wajib dihukum bukan kebal hukum. Ya, jadi oke teman-teman, selanjutnya di sini disampaikan semua kasus-kisus negeri ini ditimbulkan oleh seluruh geng Solo terutama Jokowi. Pasti Termul bilang hati-hati. Jadi selanjutnya rusaknya demokrasi di tangan Mulyono, tangkaplah dan adili. Nah, adili Jokowi itu udah paling benar, Jokowi adalah penyebab bangsa ini menjadi rusak. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Ya, terima kasih telah menontonnya dan jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya.